Apakah Anda tahu, kematian dan penuaan dini seringkali bermula dari hal yang paling sepele. Bahkan saya berani bertaruh, 9 dari 10 orang yang menonton video ini sudah mengabaikan area paling vital di tubuh mereka, tanpa sadar bahwa mereka sedang membuka pintu gerbang bagi penyakit kronis, peradangan tak terduga, dan bahkan kematian. Apa yang saya sampaikan hari ini mungkin akan terdengar mengejutkan, bahkan mungkin sedikit menakutkan, tetapi ini adalah kebenaran yang harus Anda dengar. Saya telah melihatnya sendiri, pasien-pasien yang datang dengan keluhan kompleks, seperti kelelahan kronis yang tidak bisa dijelaskan, sakit kepala berulang, hingga masalah mobilitas yang membuat mereka kehilangan kemandirian, seringkali berakar dari satu masalah yang sama. Mereka gagal merawat 5 area yang saya sebut sebagai kunci rahasia untuk hidup sehat, awet muda, dan berumur panjang. Peringatan saya, tonton video ini sampai habis, karena apa yang akan Anda ketahui mungkin akan mengubah hidup Anda selamanya. Sebelum kita mulai, saya mohon dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Silakan tekan tombol like dan subscribe untuk channel Tips Lansia ini agar kita bisa terus berbagi informasi berharga yang bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Saya harap Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di video ini. Dan bagi Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung, selamat datang di channel Tips Lansia, tempat kita belajar untuk hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermartabat di usia emas kita. Selama lebih dari 15 tahun karir saya sebagai dokter, saya telah menemui banyak sekali cerita. Salah satu yang paling berkesan adalah kisah seorang pasien yang saya panggil Ibu Rahmawati. Beliau yang kini berusia 75 tahun, datang kepada saya dengan keluhan yang sangat umum. Rasa lelah luar biasa, nyeri sendi yang tak kunjung sembuh, dan sulit tidur. Beliau adalah seorang guru yang ceria dan aktif, namun kondisinya membuat beliau harus membatasi semua aktivitasnya. Setelah serangkaian pemeriksaan, saya menemukan fakta yang mengejutkan. Tidak ada penyakit serius yang mendasarinya. Masalahnya justru sangat sepele. Infeksi jamur ringan di sela-sela jari kaki dan kulit selangkangan yang beliau abaikan selama bertahun-tahun. Infeksi kronis yang beliau anggap biasa itu ternyata membebani sistem kekebalan tubuhnya secara terus-menerus. Tubuh beliau seperti sedang berjuang di medan perang kecil setiap hari, yang pada akhirnya memicu peradangan di seluruh tubuh dan menyebabkan semua keluhan yang ia rasakan. Setelah saya berikan edukasi, dan beliau mulai rutin merawat kebersihan 5 area penting ini, termasuk membersihkan sela jari kaki dan lipatan kulit dengan benar, dalam waktu 3 bulan, perubahan drastis terjadi. Rasa lelahnya hilang, nyeri sendi berkurang, dan beliau kembali bisa mengajar anak-anak mengaji. Sebuah tindakan sederhana yang membawa dampak luar biasa bagi kualitas hidupnya. Kisah Ibu Rahmawati ini adalah bukti nyata bahwa kesehatan kita tidak hanya ditentukan oleh penyakit besar, tapi juga oleh hal-hal kecil yang sering kita sepelekan. Kisah Ibu Rahmawati adalah pengantar sempurna untuk pembahasan kita hari ini. Saya akan bagikan di video ini rahasia yang saya sebut sebagai kunci awet muda dan umur panjang. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita pahami bersama. Banyak orang percaya bahwa penuaan hanya soal keriput atau uban. Padahal, penuaan sejati terjadi di tingkat seluler, dimulai dari peradangan kronis yang terus-menerus menggerogoti tubuh kita. Peradangan ini seringkali berasal dari bakteri, jamur, atau kotoran yang menumpuk di area-area tertentu yang jarang kita perhatikan. Bayangkan tubuh kita sebagai sebuah rumah, di mana setiap ruangan harus dijaga kebersihannya. Jika ada satu ruangan saja yang kotor dan dibiarkan menumpuk sampah, maka lalat, kuman, dan bau tak sedap akan menyebar ke seluruh rumah, merusak kenyamanan dan kesehatan penghuninya. Secara ilmiah, hal ini dikenal dengan nama inflammaging, atau gabungan dari kata inflammation, alias peradangan, dan aging, atau penuaan.
Ini adalah peradangan tingkat rendah yang terus-menerus terjadi seiring bertambahnya usia dan menjadi penyebab utama dari berbagai penyakit degeneratif seperti demensia, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Ironisnya, peradangan ini bisa dicegah hanya dengan tindakan yang sangat sederhana, menjaga kebersihan 5 area kunci yang akan kita bahas. Jadi, Bapak dan Ibu, hari ini saya tidak hanya akan membahas tentang kebersihan, tapi juga tentang bagaimana menjaga mikrobioma kulit kita tetap seimbang. Mikrobioma adalah komunitas mikroorganisme baik dan jahat yang hidup di kulit kita. Ketika keseimbangannya terganggu, mikroba jahat akan mendominasi dan menghasilkan zat-zat yang memicu peradangan. Oleh karena itu, kita tidak hanya membersihkan, tapi juga merawat ekosistem alami kulit kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Tips Lansia, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Mungkin Anda menganggap pusar hanya sebagai sisa dari tali pusat. Namun, di dunia kedokteran, pusar adalah sebuah ekosistem mikro yang sangat unik dan kompleks. Bentuknya yang cekung dan terlindung menciptakan lingkungan yang hangat, lembab, dan gelap, kondisi ideal bagi bakteri untuk berkembang biak. Sebuah penelitian menunjukkan rata-rata ada sekitar 67 jenis bakteri yang hidup di dalam pusar, dan pada beberapa orang bisa mencapai lebih dari 100 spesies. Mengabaikan kebersihan pusar berarti Anda membiarkan jutaan bakteri memakan sel kulit mati, keringat, dan residu sabun yang terperangkap di dalamnya. Sisa-sisa makanan mereka inilah yang seringkali menghasilkan bau tak sedap yang merupakan pertanda adanya populasi bakteri yang tak terkendali. Ini bukan sekadar masalah bau, Bapak dan Ibu. Pertumbuhan bakteri yang berlebihan ini dapat menghasilkan toksin yang memicu peradangan lokal. Dalam jangka panjang, peradangan lokal ini tidak akan menetap di pusar saja. Melalui sistem peredaran darah, toksin tersebut dapat menyebar ke seluruh tubuh, memicu peradangan sistemik yang membebani organ-organ vital Anda. Inilah yang seringkali menjadi penyebab kelelahan kronis yang tidak dapat dijelaskan atau membuat gejala dari penyakit seperti diabetes, artritis, atau penyakit autoimun menjadi lebih parah. Saya sering melihat pasien lansia yang mengeluh sering merasa lemas meskipun sudah istirahat cukup. Setelah saya periksa lebih lanjut, salah satu faktor pemicunya ternyata adalah infeksi jamur ringan di pusar yang tidak pernah mereka bersihkan. Infeksi ini memaksa sistem kekebalan tubuh bekerja ekstra keras setiap hari, menguras energi mereka secara perlahan. Maka dari itu, solusinya sangat sederhana. Saat mandi, jangan lupa untuk membersihkan pusar Anda. Cara terbaik adalah menggunakan cotton bud yang dibasahi air hangat dan sedikit sabun yang lembut dan netral. Lakukan dengan gerakan memutar dan sangat hati-hati untuk mengangkat kotoran yang menumpuk. Setelah selesai, pastikan Anda mengeringkan pusar dengan sempurna. Kelembapan adalah musuh utama. Anda bisa menggunakan ujung handuk yang kering atau cotton bud yang bersih untuk memastikan tidak ada air yang tertinggal. Kondisi kering akan membuat bakteri dan jamur sulit untuk berkembang biak. Jika Anda melihat adanya kemerahan, bengkak, atau mengeluarkan cairan berbau busuk, jangan segan-segan untuk segera berkonsultasi dengan dokter Anda. Ini bisa menjadi tanda infeksi yang lebih serius yang memerlukan penanganan medis. Ingat, pusar yang bersih adalah langkah pertama menuju tubuh yang bebas peradangan. Mari kita pindah ke area kedua, belakang telinga. Ini adalah area yang paling sering terlewatkan saat mandi. Padahal area ini menyimpan kelenjar sebaceous atau kelenjar minyak dan kelenjar keringat dalam jumlah banyak. Kombinasi dari sebum, keringat, debu, dan sel kulit mati yang menumpuk di sini menciptakan lapisan kotoran yang lengket dan berminyak. Tumpukan ini menjadi sarang ideal bagi bakteri dan jamur yang dapat memicu peradangan lokal. Peradangan di area ini sangat beresiko karena letaknya yang dekat dengan saraf-saraf penting dan pembuluh darah yang menuju ke kepala dan otak. Peradangan yang terjadi di sini bisa mempengaruhi saraf-saraf tersebut yang pada beberapa kasus dapat menyebabkan sakit kepala berulang atau bahkan masalah keseimbangan yang sering dikaitkan dengan usia tua.
Selain itu, di sekitar belakang telinga juga terdapat banyak kelenjar getah bening yang merupakan bagian vital dari sistem limfatik kita. Sistem limfatik berfungsi sebagai sistem pembuangan limbah tubuh. Jika area belakang telinga kotor dan terinfeksi, kelenjar getah bening di sana akan bekerja terlalu keras, menyebabkan pembengkakan dan mengurangi efisiensi sistem pembersihan tubuh kita secara keseluruhan. Saya pernah memiliki pasien yang mengeluh sering pusing dan merasa seperti mau jatuh, meskipun semua hasil pemeriksaan neurologisnya normal. Setelah saya edukasi untuk membersihkan area belakang telinganya dengan lebih teliti, keluhannya perlahan menghilang. Peradangan yang dipicu oleh kebersihan yang buruk di area itu ternyata mempengaruhi pusat keseimbangan internalnya. Solusinya sangat mudah. Saat mandi, jangan terburu-buru. Gunakan sabun yang lembut dan kain basah atau spons untuk membersihkan seluruh area belakang telinga dan lipatan di dekatnya. Pijat perlahan dengan gerakan memutar untuk mengangkat semua kotoran yang menempel. Setelah selesai, langkah terpentingnya adalah mengeringkannya dengan sempurna. Kelembapan yang tersisa di area ini bisa memicu pertumbuhan jamur. Gunakan handuk yang lembut dan keringkan area tersebut secara menyeluruh, pastikan tidak ada sisa air yang terselip di lipatan. Dengan melakukan ini secara rutin, Anda tidak hanya menjaga kebersihan, tapi juga membantu menjaga kesehatan sistem limfatik dan neurologis di area kepala. Ini adalah investasi kecil yang memberikan manfaat besar bagi kesehatan otak dan keseimbangan tubuh Anda secara keseluruhan. Ketiak bukan hanya tempat tumbuhnya rambut dan keringat. Secara anatomi, ketiak adalah stasiun filtrasi yang sangat penting bagi tubuh kita. Di sini, terdapat konsentrasi tinggi dari kelenjar getah bening yang berfungsi menyaring racun, limbah metabolik, dan patogen yang berasal dari tubuh bagian atas. Mengabaikan kebersihan ketiak sama saja dengan menyumbat filter air di rumah Anda. Bakteri yang menumpuk di sini tidak hanya menghasilkan bau badan yang tidak sedap, yang merupakan produk sampingan dari bakteri yang memakan protein dalam keringat, tapi juga dapat menyebabkan infeksi subklinis. Infeksi subklinis ini adalah infeksi tingkat rendah yang tidak menimbulkan gejala parah, namun terus-menerus membebani kelenjar getah bening Anda. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh harus bekerja lebih keras yang pada akhirnya melemahkan kemampuan tubuh Anda untuk melawan penyakit yang lebih serius. Banyak orang hanya berfokus pada penggunaan deodoran atau antiperspiran untuk mengatasi bau, tanpa benar-benar membersihkan area ketiak secara mendalam. Deodoran hanya menutupi bau, sementara antiperspiran menyumbat pori-pori dan kelenjar keringat yang justru bisa memerangkap bakteri dan racun di bawah kulit. Solusi yang saya sarankan sangat berbeda. Selama mandi, gunakan sabun antibakteri yang lembut, dan yang paling penting, pijat lembut area ketiak Anda. Gerakan memijat ini tidak hanya membersihkan kulit, tapi juga merangsang sirkulasi dan drainase limfatik. Pijat dari bagian dalam ketiak ke arah luar, membantu mendorong aliran getah bening yang membawa racun keluar dari tubuh. Setelah membersihkan, pastikan area ketiak kering sepenuhnya sebelum mengenakan pakaian. Kelembapan adalah lingkungan favorit bakteri. Pilih pakaian dengan bahan yang mudah menyerap keringat dan tidak terlalu ketat agar kulit bisa bernafas. Dengan menjaga kebersihan ketiak, Anda secara tidak langsung mendukung sistem kekebalan tubuh Anda dan membantu tubuh bekerja lebih efisien dalam membuang racun. Ini adalah langkah sederhana yang berkontribusi besar pada vitalitas dan kesehatan jangka panjang Anda. Area selangkangan adalah tantangan nyata, terutama bagi lansia. Seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit menurun dan lipatan kulit menjadi lebih dalam dan lebih banyak. Hal ini menciptakan lingkungan yang lembab, hangat, dan gelap. Lingkungan yang sempurna untuk pertumbuhan bakteri dan jamur seperti Candida. Mengabaikan kebersihan di area ini dapat menyebabkan infeksi jamur yang dikenal sebagai Tinea cruris atau kurap selangkangan. Infeksi ini menyebabkan rasa gatal, ruam merah, dan sensasi terbakar yang sangat tidak nyaman. Rasa gatal yang terus-menerus ini dapat membuat seseorang menggaruknya secara berlebihan, menyebabkan luka dan infeksi sekunder yang lebih parah. Dampak dari ketidaknyamanan ini seringkali meluas. Rasa gatal dan sakit dapat membuat lansia merasa enggan untuk bergerak atau berolahraga. Kurangnya aktivitas fisik ini dapat mempercepat kehilangan massa otot, menyebabkan kekakuan sendi dan meningkatkan resiko jatuh hingga 40%.
Saya telah melihat pasien yang awalnya hanya mengalami gatal, akhirnya memiliki masalah mobilitas serius karena mereka menghindari aktivitas fisik. Infeksi kronis di area selangkangan ini juga dapat membebani sistem limfatik di area paha dan panggul yang dapat mempengaruhi sirkulasi darah ke kaki. Ini meningkatkan resiko perbentukan bisul atau ulkus yang sulit sembuh, terutama pada mereka yang memiliki diabetes. Solusinya sangat penting untuk diterapkan. Saat mandi, pastikan Anda membersihkan setiap lipatan kulit di area selangkangan. Gunakan sabun dengan pH seimbang yang tidak akan mengiritasi kulit yang sensitif. Cuci dengan lembut dan bilas dengan bersih. Setelah mandi, gunakan handuk khusus yang bersih dan keringkan area selangkangan secara menyeluruh. Pastikan tidak ada sedikit pun kelembapan yang tersisa. Anda bisa menggunakan bedak anti jamur alami seperti bedak talc medis tanpa pewangi untuk membantu menjaga area tetap kering dan mencegah pertumbuhan jamur. Merawat area selangkangan bukan hanya soal kebersihan, tapi juga tentang menjaga kenyamanan dan mobilitas Anda. Dengan menjaga area ini tetap bersih dan kering, Anda memastikan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi Anda untuk bergerak bebas dan menikmati hidup. Terakhir, tapi tidak kalah penting, adalah kaki. Kaki adalah fondasi dari kemandirian kita. Mereka membawa kita kemanapun kita pergi, namun sayangnya, kaki seringkali menjadi bagian tubuh yang paling diabaikan, terutama oleh lansia. Akumulasi kulit mati di tumit, kelembapan yang terperangkap di antara jari-jari, dan kuku yang tidak terawat dapat menyebabkan berbagai masalah. Infeksi jamur di kuku, onychomycosis, dan di antara jari-jari, kutu air, sangat umum. Infeksi ini tidak hanya membuat kaki gatal dan sakit, tapi juga bisa menjadi pintu masuk bagi bakteri untuk masuk ke aliran darah. Saya telah melihat banyak kasus di mana infeksi kaki yang sepele pada akhirnya menyebabkan infeksi selulitis yang serius, yang memerlukan perawatan antibiotik yang intensif. Bagi penderita diabetes, bahkan luka kecil yang terinfeksi di kaki bisa menjadi ulkus yang sulit sembuh dan berisiko amputasi. Selain itu, kulit kaki yang kering dan pecah-pecah dapat menyebabkan nyeri saat berjalan, yang secara tidak sadar dapat mengubah cara berjalan kita. Perubahan gaya berjalan ini dapat memicu masalah mobilitas yang lebih besar, seperti sakit punggung, masalah lutut, atau masalah pinggul. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang mengabaikan perawatan kaki memiliki resiko jatuh 3 kali lebih besar. Solusinya dimulai dari kebiasaan sederhana. Cuci kaki Anda setiap hari dengan air hangat, bukan air panas, karena bisa mengeringkan kulit. Bersihkan seluruh area kaki, termasuk di antara jari-jari dan di sekitar kuku. Gunakan sikat lembut untuk menggosok telapak kaki dan mengangkat kulit mati. Setelah dicuci, keringkan kaki Anda dengan handuk yang bersih dan kering. Pastikan untuk mengeringkan setiap sela jari kaki. Ini adalah langkah yang paling penting untuk mencegah infeksi jamur. Setelah kering, oleskan pelembab di tumit dan telapak kaki, namun hindari mengoleskan pelembab di antara jari-jari. Terakhir, jangan lupakan perawatan kuku. Potong kuku kaki secara lurus untuk mencegahnya tumbuh ke dalam dan pastikan kuku tidak terlalu panjang atau terlalu pendek. Bapak dan Ibu sekalian, inti dari semua pembahasan ini bukanlah soal seberapa lama Anda menghabiskan waktu di kamar mandi, tapi soal perhatian dan rutinitas. Anda tidak perlu membeli produk mahal atau melakukan perawatan yang rumit. Cukup dengan mendedikasikan beberapa menit ekstra setiap hari untuk 5 area ini, Anda sudah melakukan investasi besar untuk kesehatan jangka panjang Anda. Saran saya, jadikan ini sebagai rutinitas harian. Setelah mandi, periksa dan keringkan setiap area ini dengan teliti. Gunakan alat sederhana seperti cotton bud atau handuk khusus. Pilihlah sabun yang lembut dan tidak mengiritasi. Ingat, tujuan kita adalah menjaga keseimbangan mikrobioma kulit, bukan membunuh semua bakteri. Selain itu, perhatikan tanda-tanda yang diberikan tubuh Anda. Jika ada kemerahan, gatal, atau bau yang tidak biasa, jangan anggap sepele. Itu adalah cara tubuh Anda memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Konsultasikan dengan dokter jika Anda ragu atau merasa ada masalah yang lebih serius. Dengan merawat tubuh Anda dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian, Anda tidak hanya mencegah penyakit,
tapi juga membangun fondasi yang kuat untuk vitalitas dan energi di usia senja. Ini adalah hadiah terbesar yang bisa Anda berikan untuk diri sendiri dan keluarga. Mari kita rangkum kembali apa yang telah kita pelajari. Pertama, pusar kita adalah sebuah ekosistem mini yang jika diabaikan dapat memicu peradangan sistemik di seluruh tubuh. Kedua, bagian belakang telinga kita adalah area yang sangat sensitif yang kebersihannya dapat mempengaruhi saraf dan kelenjar getah bening. Ketiga, ketiak kita adalah stasiun filter penting bagi sistem kekebalan tubuh yang harus dijaga kebersihannya untuk memastikan tubuh dapat membuang racun dengan efisien. Keempat, selangkangan adalah area rawan infeksi yang dapat mengganggu mobilitas dan pada akhirnya mengurangi kualitas hidup Anda. Dan terakhir, kaki kita adalah fondasi kemandirian yang jika tidak dirawat dapat meningkatkan resiko jatuh dan berbagai infeksi yang serius. Jadi, Bapak dan Ibu, kunci awet muda dan umur panjang bukanlah tentang obat-obatan atau operasi yang mahal, melainkan tentang perhatian pada hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Mengingat semua yang telah kita bahas, saya harap Anda menyadari bahwa perawatan diri di usia tua bukanlah beban, melainkan sebuah investasi. Investasi untuk kesehatan, untuk kebahagiaan, dan untuk bisa terus menikmati hidup tanpa harus bergantung pada orang lain. Jadikan momen merawat diri ini sebagai bentuk penghargaan atas tubuh Anda yang telah bekerja keras selama puluhan tahun. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda sudah menyadari betapa pentingnya hal-hal kecil ini? Apakah Anda siap untuk memulai rutinitas perawatan yang lebih teliti dari sekarang? Jangan tunda lagi. Ajaklah teman, tetangga, atau pasangan Anda untuk menonton video ini. Bagikan informasi berharga ini karena berbagi ilmu adalah bentuk kepedulian terbesar. Bersama, kita bisa membangun komunitas lansia yang lebih sehat dan lebih bahagia. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tips lansia untuk hidup sehat dan bahagia di usia emas.